Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta Maksama Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin yang saya cintai. Pada kali ini, dalam pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas masalah ukhuwah basyariyah. Secara leksikal, ukhuwah basyariyah berasal dari kata ukhuwah dan basyariyah. Ukhuwah berarti persaudaraan, basyariyah adalah kemanusiaan. Dalam ukhuwah basyariyah, fokus kita adalah bagaimana persaudaraan, rasa saudara kita di antara hubungan manusia didasari oleh rasa kemanusiaan, bukan dilatar belakangi karena agama, bukan dilatar belakangi karena suku, bukan dilatar belakangi karena perbedaan yang lain. Dalam konteks dunia, seorang bisa saja terpeleset atau keliru dalam memandang persaudaraan karena dilatar belakangi kesalahan di dalam memaknai kemanusiaan itu sendiri. Banyak terjadi kejadian-kejadian yang itu tidak manusiawi hanya karena perbedaan-perbedaan tersebut. Bisa perbedaan warna kulit, bisa perbedaan agama, bisa perbedaan kebangsaan dan lain-lainnya. Maka dari itu, dalam konsep Islam, manusia merupakan makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Makhluk yang seharusnya mendapatkan penghormatan yang tertinggi, makhluk yang tidak harus dibeda-bedakan karena latar belakang yang berbeda-beda tersebut. Allah sudah berfirman, "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Wahai manusia, saya semua menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan. Aku jadikan kamu semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inilah inti pandangan Islam dalam memandang manusia. Maka dari sinilah kita akan membangun persaudaraan kita, membangun hubungan kita, membangun pertemanan kita, harus berdasarkan kepada cara pandang yang benar ini. Karena ini merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita semua. Dari manapun kita, latar belakang agama apapun kita, warna kulit apapun kita, dan dari bangsa apapun kita, di hadapan Allah Sang Pencipta, yang dihitung hanyalah sejauh mana kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengindahkan perintah-perintahnya, menghindari larangan-larangan. Anak-anakku sekalian, di dalam penerapan ukhuwah basyariyah, di dalam sebuah lembaga pendidikan seperti ini, maka kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kelas kita, di dalam lingkungan sekolah kita. Jangan pernah membeda-bedakan teman hanya karena perbedaan. Mungkin di antara mereka ada yang berkulit gelap, mungkin ada yang berkulit putih, mungkin ada yang berparas elok, atau juga ada yang kurang elok. Ada yang dari daerah yang pinggiran, ada daerah yang perkotaan. Ini tidak akan
menjadi alasan kita untuk membeda-bedakan mereka. Hasil dari cara pandang seperti ini akan menghasilkan satu persaudaraan pertemanan di antara kita. Kita memandang teman kita sebagai sama manusia, tidak boleh membeda-bedakan derajat, membedakan suku bangsa, membedakan daerah asal, warna kulit, dan yang lain-lainnya, sehingga kita bisa menghormati teman kita secara utuh. Seringkali di lembaga-lembaga pendidikan ada kasus-kasus pelecehan, kasus-kasus bullying, kekerasan di dalam pendidikan, hanya karena seseorang merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Satu teman lebih unggul daripada yang lainnya. Cara pandang inilah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan-kekerasan di dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, kita harus mulai dari cara pandang kita terhadap kemanusiaan itu sendiri, bahwa Allah menciptakan manusia dengan bermacam-macam perbedaan itu, dengan bermacam-macam bentuk. Itu semua supaya kita araf, supaya kita bisa memaknai, mengenal, bukan untuk membeda-bedakan. Ta'aruf, mengenal secara lebih dalam. Karena seorang diciptakan tidak mungkin sama. Karena ini bukan pabrik. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam. Ada yang berlatar belakang agama yang berbeda. Semua itu supaya kita lebih mengenal mereka, mengenal kelemahan dan kelebihan mereka, mencontoh kepada kebaikan mereka. Karena sesungguhnya semua orang itu diciptakan berbeda dan diciptakan keunggulan-keunggulan yang berbeda. Kalau kita bisa memahami ini, maka tidak ada orang yang jelek, tidak ada orang yang di bawah dan di atas, tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Karena sesungguhnya mereka mempunyai keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Kadang teman kita ada yang kurang beruntung. Apakah itu secara fisik, mereka cacat, kekurangan, kurang sempurna dalam cintaan. Kita cenderung untuk menghina, kita cenderung untuk memojokkan. Orang yang lemah, orang yang selalu mengalah, justru kadang-kadang menjadi bulan-bulanan dan menjadi korban bullying. Ini sungguh tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan kodrat manusia. Karena mereka yang lemah itu justru menyimpan potensi yang berbeda. Tugas kita adalah mencari kelemahan-kelebihan itu dan kita mengenal. Kalau mereka kurang, kita yang akan memberdayakan. Begitu juga kalau kita yang kurang, maka harus minta nasihat kepada yang lebih. Kalau kebetulan kita itu tidak pandai, maka harus mencari ilmu kepada orang yang pandai. Kalau kebetulan kita pandai, maka harus memberikan kepandaian kita kepada teman kita. Itulah arti ukhuwah basyariah di dalam lingkungan kita nanti. Begitu juga terhadap lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah ada penyelenggara pendidikan, ada pengurus, ada dewan asatidz. Mereka berbeda-beda juga. Mereka mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai cara penyampaian yang berbeda. Jangan pernah kita meremehkan itu. Kadang seorang guru yang pendiam, guru yang justru tidak meledak-ledak, kadang kita mengabaikan. Kita hanya takut kepada guru-guru yang keras misalnya. Padahal mereka semua adalah punya kelebihan dan punya kelemahan. Kita harus menghormati apapun yang ada. Seorang guru harus dihormati dengan segala kelebihan dan kelemahan. Mungkin teori berbeda, cara penyampaian yang berbeda, itu bukan masalah. Kita harus bisa menyesuaikan. Begitu juga guru juga bisa menyesuaikan terhadap karakter murid, murid juga harus menyesuaikan dengan karakter guru. Kalau ada
guru yang misalkan pendekatannya dengan sistem persahabatan lebih cair, lebih terbuka, jangan lantas kita anggap sebagai teman kita. Kita tetap harus menghormati sesuai kapasitasnya, karena mereka adalah manusia yang mempunyai ilmu. Tidak boleh sedikit pun kita meremehkan. Kalau mengagungkan atau memberikan penghormatan, itu sudah menjadi kewajiban seorang murid. Tetapi kalau menganggap rendah terhadap guru, itu kita terjebak kepada satu kesalahan. Allah melebihkan seorang dengan yang lain bukan berarti untuk saling meremehkan. Melebihkan yang lain dan merendahkan yang lain, semuanya itu supaya terjadi harmonisasi, saling mengisi dan saling menghargai. Begitu juga ukhuwah basyariah di lingkungan kita, di masyarakat umum, terhadap orang tua, terhadap kakak dan adik kita, terhadap saudara kita. Juga harus ada satu hubungan yang harmonis di antara mereka. Jangan pernah meremehkan mereka. Jangan pernah menjadikan perbedaan itu menjadi sumber sebuah kesalahan dan perilaku-perilaku yang negatif. Walaupun adik kita itu lemah, itu tidak boleh lantas kita abaikan dan kita sudutkan karena kelemahannya. Orang tua kita mungkin tidak sepandai kita, mungkin belajar waktu itu tidak sesempurna sistem sekarang, sehingga secara keilmuan mungkin kita lebih berilmu, lebih memahami pelajaran daripada mereka. Akan tetapi kita tetap harus menghormatinya, karena inti daripada pandangan kita terhadap kemanusiaan adalah untuk saling menghormati, mengenal perbedaan-perbedaan itu dan mengangkat kelebihan-kelebihan itu, bukan justru malah untuk mencari kelemahan dan menjadikan sikap kita buruk dan tidak menghormati orang lain. Maka dari itu pesan saya, inti daripada ukhuwah basyariah ini, kepada siapapun kita harus ingat bahwa sejelek-jelek manusia itu adalah ciptaan Allah SWT. Allah tidak pernah membuat sesuatu makhluk itu dengan sengaja untuk mengurangi kapasitasnya. Akan tapi perbedaan-perbedaan yang diciptakan oleh Allah itu semua pada akhirnya merupakan tantangan bagi kita untuk bisa memahami lebih baik dan bisa mengatur semuanya itu, perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah kelebihan dan menjadi suatu nilai yang lebih bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih manusia. Demikian yang saya sampaikan tentang pembelajaran kita pada materi ukhuwah basyariah ini. Semuanya harus menjadi ilmu yang masuk di dalam hati dan akan tercermin pada sebuah perilaku. Itu jauh lebih penting daripada kita sekedar tahu dan tidak melaksanakannya. Demikian, assalamualaikum.